Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa, Sir. Oke, thank you ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan siang hari ini, sudah siang ya, siang hari ini kita akan memulai materi pelajaran terakhir yang membahas mengenai TPS kuantitatif yang ke-6. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk men-share slide-nya. Baik, ini adalah merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu adalah persamaan. Kalau yang pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan, yaitu adalah lawan dari persamaan, di mana namanya adalah merupakan pertidaksamaan. Materi pertidaksamaan ini secara khusus kalian pernah pelajari di materi matematika umum di kelas 10, jadi konsepnya juga adalah mereview kembali. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu adalah pertama, kalian itu mampu memahami sifat daripada pertidaksamaan. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah mampu menentukan penyelesaian daripada pertidaksamaan. Jadi ada dua ya, bagaimana memahami sifatnya, lalu yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan. Oke. Nah, kita mulai daripada pengertian daripada si pertidaksamaan itu sendiri. Nah, pengertiannya gimana? Pengertiannya yaitu adalah, sebentar di sini apakah slide saya tertutup, Nak? Enggak, Sir. Enggak ya? Oke. Berarti pertidaksamaan itu adalah merupakan kalimat terbuka, maksudnya adalah kalimat yang belum bisa ditentukan benar dan salahnya. Karena apa? Karena mengandung variabel kalau di matematik, di mana ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan oleh salah satu tanda. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, atau satu lagi ada yaitu adalah tidak sama dengan, tapi tidak sama dengan agak jarang dipergunakan. Nah, salah satu contohnya adalah kalau dikatakan X lebih besar daripada 2, kalau ditranslate atau diterjemahkan dalam pengertian sehari-hari itu artinya adalah nilai terkecil dari X adalah mendekati 2. Tapi tidak sampai 2, karena apa? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Lalu kemudian kalau dikatakan lagi adalah X lebih kecil daripada 6, maka nilai terbesar dari X itu adalah mendekati 6. Kalau X di antara 2 sampai dengan 5 berarti nilai terkecil dari X mendekati 2 dan nilai terbesarnya adalah 5. Jadi sudah bisa dipastikan nilainya itu 5 karena ada tanda sama dengannya di situ. Lebih kecil sama dengan 5. Oke ya, ini mudah. Nah, lalu kemudian setelah pengertian, maka yang penting untuk materi TPS itu adalah sifatnya. Nah, dari sifat yang banyak ini, saya cuma berbicara satu hal bahwa yang mesti kalian ingat kalau misalnya pertidaksamaan tersebut dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka itu akan mengubah tanda pertidaksamaan. Yang awalnya lebih besar akan berubah menjadi lebih kecil, yang awalnya lebih kecil akan berubah menjadi lebih besar. Sifat yang mana itu? Sifat yang ada di nomor 5. Ya, sifat yang nomor 5 nih. Jadi kalau misalnya C-nya itu adalah negatif, kalau dia dikali atau dibagi maka akan mengubah tanda pertidaksamaan. Itu saja. Tapi kalau misalkan dia positif pengalinya maka ya tetap tandanya. Oke, kalau misalkan dia ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan maka itu juga tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Itu saja saya rasa yang paling penting untuk sifatnya yang mesti kalian ingat kembali dari serangkaian sifat-sifat yang ada di sini. Oke. Nah, lalu kemudian semesta pembicaraan kita cuma ada 3 kalau di TPS. Kalau di matematik banyak. Ada pertidaksamaan irasional, ada pertidaksamaan harga mutlak. Ya, tapi kalau misalkan di TPS itu biasanya berkaitan dengan 3 hal besar ini. Yaitu adalah pertidaksamaan linier yang pangkat 1, lalu kemudian pertidaksamaan kuadrat yang pangkat 2, lalu pertidaksamaan pecahan atau biasanya adalah pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasionalnya pun itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang ada di matematik. Oke. Nah, lalu saya ingatkan lagi cara mudah untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat kalau ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya.
Gini ya, kalau misalkan dia lebih kecil, maka nanti di sininya adalah terletak di antara. Sering ya. Oke, jadi nggak perlu garis bilangan. Oke, kalau dia lebih besar, dia pasti akan menggunakan atau. Begitupun kalau pertidaksamaan pecahan. Kalau pertidaksamaan pecahan yang mesti diingat adalah penyebut tidak boleh nol. Oke, berarti kalau penyebutnya adalah di sini kan pembuat nolnya, nilai X-nya itu adalah D per C. Maka D per C-nya harus hilang tanda sama dengannya, walaupun soalnya pakai tanda sama dengan. Nah, itu ya, jadi hati-hati sekali untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau solusinya tadi misalnya sudah dibatasi bahwa yang A pembuat nolnya atau nilai X-nya adalah B per A, yang bawah itu pembuat nolnya adalah D per C. Kalau misalkan atau jika B per A itu lebih kecil daripada D per C, ya maka sama saja seperti ini. Kalau dia lebih kecil maka dia terletak di antara. Tapi kalau dia lebih besar maka nanti penyelesaiannya akan menggunakan atau. Hanya bisa dipakai kalau misalnya pembuat nolnya atau nilai X-nya itu ada dua atau dia memiliki dua faktor. Tapi kalau misalnya 3 faktornya maka harus dibuatkan ke dalam garis bilangan. Kalau satu faktornya ya berarti bisa langsung kayak gini ya. Kayak soal yang di A. Ini kan cuma satu saja langsung ketahuan bahwa nilai X-nya itu lebih besar daripada 3. Dengan catatan bahwa dia berubah tanda. Yang awalnya tadi di sini minus 3X lebih kecil daripada minus 9 maka dibagiin sama minus 3. Nah, kapankah dia dibagi dengan negatif atau dipositifkan? Nah, ini ketika koefisiennya itu masih negatif. Ya, koefisien daripada variabel tertingginya itu adalah masih negatif. Tapi kalau misalkan sudah positif maka tidak perlu dikali atau dibagi dengan negatif. Oke, gitu ya. Nah, next kita akan buat ke soal TPS. Yang paling penting adalah mampu menyelesaikan soalnya. Soalnya kira-kira seperti ini. Untuk nomor 1, perhatikan baik-baik. Jika Y sama dengan akar X kurang 5 dengan XY adalah merupakan anggota daripada bilangan asli. Oke, nah kalau misalkan bilangan asli itu disebut juga sebagai bilangan bulat positif. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah berarti nanti dari sini kalaulah misalnya saya buat di sini Y-nya itu adalah sama dengan 1, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 36 gitu ya. Kenapa 36? Karena akar daripada 36 itu nilainya 6. 6 kurang 5 berarti nilainya adalah sama dengan 1, ya kan? Kalau misalkan Y-nya tadi adalah sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 49. Gitu. Kalau Y-nya adalah sama dengan 3, berarti nilai X-nya berapa, Nak? 64. 64 dan seterusnya, oke? Jadi dari sini kan bisa kita simpulkan bahwa nilai X selalu lebih besar dibandingin sama nilai Y. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang A, ya. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Next, kita buat untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah merupakan soal dari pertidaksamaan kuadrat. Maka untuk menentukan hubungan antara si X dengan si Y ya berarti kita faktorkan terlebih dahulu ya, berarti pemaktoran di sini. X kuadrat kurang X kurang 6 lebih kecil 0. Berarti faktornya itu adalah X kurang 3, X tambah 2. Benar ya? Lebih kecil sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya adalah 3 sama minus 2. Karena lebih kecil berarti nanti penyelesaiannya adalah X terletak di antara. Pakai tanda sama dengan berarti di sini adalah minus 2 sampai dengan 3. Oke, lalu untuk nilai Y berarti nanti jadinya adalah Y kuadrat dikurangin sama 7Y tambah 12 lebih kecil 0. Berarti faktornya adalah
Y kurang 4, kemudian Y kurang 3, lebih kecil 0. Pembuat nolnya adalah 3 dan 4. Himpunan penyelesaiannya, karena dia pakai tanda lebih kecil, berarti Y-nya terletak di antara 3 sampai dengan 4. Dapatlah nilai X dengan nilai Y-nya. Maka dari dua pernyataan ini, kita bisa simpulkan yang manakah jawabannya. Saya butuh respon. X kurang dari Y, Pak. X kurang daripada Y. Benar, itu dia. Ya, sudah bisa kita tentukan bahwa nilai X kurang daripada Y. Karena X-nya tersebut paling besar adalah 3, sedangkan Y-nya paling kecil itu mendekati 3. Nah, karena Y-nya mendekati 3 dan tidak tidak pernah sama dengan 3, ya berarti jelas bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Oke, jadi itu bedanya sebenarnya. Kalau soal pertidaksamaan di matematik, itu biasanya yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Tapi kalau di TPS, dia lebih kepada penalaran. Jadi udah dapat himpunan penyelesaiannya, lalu kemudian kita disuruh menyimpulkan dari hasil yang kita peroleh. Oke, jadi sama-sama nih pertidaksamaan, tapi penekanan untuk soalnya itu akan berbeda antara TPS dengan matematik. Tapi tetap bahwa alat kalian untuk bisa mengerjakannya adalah pemahaman di matematik. Next, nomor 3. Nah, kalau untuk nomor 3, kalau misalnya kita cek di sini untuk nilai X-nya kan berat ya. Kenapa berat? Karena di sini 19,25. Iya sih? Nah, ini jadinya nanti dulu deh dikerjainnya gitu ya. Paling mungkin itu yang mendekati adalah 14 pada saat min 7 kali min 2. Kan hasil penjumlahannya adalah min 9. Oke, tapi kita selesaikan dulu untuk yang pecahannya. Nah, kalau misalkan diselesaikan untuk yang pecahannya, berarti nanti jadinya adalah 5Y ditambah 3 per Y dikurangin sama 1 lebih kecil sama dengan 2. Berarti nolkan ruas kanan gitu ya. Berarti 5Y tambah 3 per, yaitu adalah Y kurang 1 lebih kecil, kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Pindah ruaskan. Berarti nanti nilainya akan menjadi, ini berarti nilainya adalah Y kurang 1 samakan penyebut. Lalu kemudian di sini adalah 5Y ditambah 3 kurang 2Y tambah 2 lebih kecil 0. Berarti nanti nilainya menjadi 3Y ditambah 5 per Y kurang 1 lebih kecil 0. Oke, berarti ada dua pembuat nolnya. Pembuat nol pertama adalah minus 5/3. Pembuat nol yang kedua adalah 1. Jelas bahwa minus lebih kecil dibandingkan dengan plus. Himpunan penyelesaian untuk Y-nya, karena di sini lebih kecil berarti Y-nya akan terletak di antara gitu ya. Minus 5/3 sama si 1. Ya, karena 1 berasal dari bawah berarti tandanya akan lebih kecil saja. Tapi kalau yang di sini karena dia berasal dari atas dan soalnya pakai tanda sama dengan, berarti Y lebih besar sama dengan minus 5/3. Oke, di antara ini berarti nilai daripada Y-nya. Nah, kalaulah misalnya kita logikakan ya, tidak harus spesifik sekali untuk nilai X-nya, berarti X kuadrat dikurangkan dengan 9X ditambah dengan 14 lah saya buat di sini, lebih besar daripada 0, kan ini jelas X kurang 2, lalu X dikurangin sama 7 gitu, lebih besar daripada 0. Berarti nilai X-nya lebih kecil dari 2 atau karena dia lebih besar ya, X lebih besar daripada si 7. Oke, X-nya akan lebih besar daripada 7 nih. Nah, berarti kalau misalkan kita bandingin, kita mau ambil kesimpulan kan, si X-nya dengan Y-nya bagaimana hubungannya. Berarti adalah logika berpikirnya bisa dibantu dengan sebuah garis bilangan. Nah, berarti nanti misalnya di sini adalah 2, lalu kemudian di sini adalah 7 nih. Kan di situ lebih besar dari itu, berarti kira-kira di sini deh jatuhnya. Inilah wilayah untuk si X. Karena dia tambah kan, tambah daripada 14 ini, berarti di sini wilayahnya, wilayah untuk si X. Lalu wilayah untuk wilayah untuk si X ya. Lalu untuk wilayah untuk si Y itu adalah min 5/3 sampai dengan 1, berarti wilayah Y-nya itu kan berarti di sini. Di bawah 2. Ya kan?
ini adalah wilayah daripada Y. Sedangkan di sini adalah wilayah daripada X. Maka kalau misalkan berdasarkan gambar ini, kira-kira jawaban kalian A, B, C, atau D? Nggak bisa ditentukan, Sir. Iya, benar. Soalnya dia itu kan yang dia lebih dari 7. Juga itu jadi wilayah. Dan Iya, juga kurang dari 2 itu jadi wilayah. Jadi wilayah, kalau benar. mau dibuat sama dengan rasanya nggak mungkin. Iya, benar. Jadi bisa sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, gitu kan? Pada saat kita pilih X-nya yang di sini, Y-nya yang di sini, berarti kan jadinya adalah si X lebih kecil, lebih besar daripada Y, gitu ya. Si X-nya lebih besar. Kalau misalnya X-nya saya pilih di sini. Tapi kalau misalnya saya pilih di sini X-nya juga, berarti X-nya sama dengan Y. Contoh, misalnya saya ambil X-nya adalah 0, Y-nya 0, supaya gampang. Kalau 0, ini kan benar nih. 0 tambah 19,25, berarti 19,25 lebih besar dari 0, benar pernyataannya. Kalau Y-nya 0, berarti nanti jadinya 3 per minus 1, minus 3. Minus 3 lebih kecil daripada 2, benar juga. Berarti pada kasus ini X-nya sama dengan Y. Tapi bisa juga misalnya X-nya saya ambil misalnya adalah 10, lalu kemudian Y-nya saya ambil 0. Kalau X-nya 10 kan jadinya adalah 100 kurang 90, jadi 10. 10 tambah 19,25 berarti 29,25 gitu ya. Berarti itu lebih besar daripada 0, benar. Lalu kemudian kalau di sini 0 tadi sudah ya, minus 3 lebih kecil daripada 2, itu juga benar. Nah berarti hubungan yang benar seperti yang Amri bilang, yaitu adalah nggak bisa ditentukan. Maksudnya nggak bisa ditentukan secara pasti mana yang benar. Karena kadang-kadang bisa lebih besar, kadang-kadang bisa lebih kecil, kadang-kadang bisa sama dengan. Jadi itu nggak bisa ditentukan hubungan yang pastinya yang mana. Oke, next. Untuk nomor 4. Nah, kira-kira jawabannya apa? Dengan dilihat-lihat saja nih soalnya. Nomor 4. Jawabannya apa nih? Manakah angka berikut yang tidak termasuk himpunan? Nilai X kali Y. Kalau misalnya X-nya itu 0 sampai dengan 5, Y-nya adalah min 4 sampai dengan 5 ya. Tapi ada tanda sama dengannya, hati-hati di situ. Mana yang 25. 25. Thank you. 25. Iya benar 25 gitu. Oke, mantap ya. Jadi kenapa? Karena 25 itu kan 5 kali 5. Sedangkan nilai Y-nya mendekati 5, tidak sama dengan 5. Jadi tidak akan pernah ada 5 kali 5. Oke, kalau X-nya bisa, tapi Y-nya nggak bisa. Nah, kalau min 20 bisa nggak? Bisa. Min 20 itu adalah pada saat X-nya 5, Y-nya minus 4. Nah, untuk B-nya itu terjadi pada saat X-nya 3, ya kan? Y-nya minus 4, karena minus 4 boleh. Kalau C-nya 0, oh gampang kalau 0, Y-nya aja yang 0, karena Y boleh 0, X memang nggak boleh 0 ya. X, ya X aja lah terserah, X-nya itu boleh 1, 2, 3, 4, atau 1,5, kali dengan Y, Y-nya 0. Jadi berapapun nilai X hasilnya 0. Jadi yang nggak mungkin itu adalah 25. Thank you. Next. Nomor 5. Yuk. Kalau misalkan seperti ini, saya pernah di pertemuan yang pertama kali, pertemuan kedua itu pecahan, yaitu adalah saya kasih tips bagaimana cara menentukan hubungan kalau misalnya pecahannya adalah pecahan yang biasa, pecahan murni, ya kan? Nah, kalau misalkan dia pecahan murni, misalnya adalah 11 per 27, sama misalnya adalah 3 per 5. Nah, hubungannya yang mana nih? Nah, kan berarti salah satu alternatifnya selain daripada menyamakan penyebut atau menggantinya menjadi desimal adalah kalikan atas dengan bawah. Harus seperti itu dulu ya mulainya. Berarti nanti kan jadinya adalah 55. Lalu kemudian ini dikali 3 kali 27. 3 dikalikan dengan 27, maka hasilnya adalah 81. Berarti hubungannya lebih kecil. Jadi 11 per 27 itu lebih kecil daripada 3 per 5 ternyata. Oke? Nah, berarti jadi lebih kecil nih kan? Nah, dengan cara yang seperti itu kita akan buat seperti ini. Nah, ini X-nya yang ditanya. Berarti kan jadinya adalah 15 lebih kecil daripada 5X. Gitu ya. 15 itu lebih kecil daripada 5X. Nah, berarti kira-kira
X-nya boleh nggak 3? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena kalau X-nya 3 sama dengan kan. Nah, Dan berarti itu X-nya lebih harus sama gimana? dengan. Harus lebih besar daripada 3 atau lebih kecil daripada 3 supaya ini benar. Lebih besar daripada 3, Lebih Pak. besar daripada 3. Contoh 4, ya kan? Kalau 4 berarti 20, 15 lebih kecil dari 20. X-nya misalnya 5, berarti jadi 15 lebih kecil dari 25. Nah, karena P adalah kuantitas daripada X, di mana X-nya itu lebih besar daripada 3, berarti nilai yang terkecil itu mendekati 3, maka hubungan yang benar adalah A, B, C, D. Iya, Pak. Oke, gitu. Jawabannya adalah A. Good. Next ya. Untuk nomor 6 dan 7 nih, soal-soal gampang nih. Lihat-lihat. Apa jawaban nomor 6? Saya butuh responnya. Gimana kalau misalnya dia dijumlahin? Nah, ya, ini respon. Apa jawabannya? D bisa, Pak? Iya, memang D jawabannya, benar, bukan bisa. Memang itu jawabannya, Bri. Berarti jawabannya adalah D, ya. Berarti ini kan operasi ya, berarti kan X-nya itu adalah di antara min 3 sampai dengan 4. Y-nya itu adalah di antara 1 sampai dengan 6. Nah, kalau misalnya mereka dijumlahin, nah ingat prinsipnya, kalau dia dijumlahin maka ujung dengan ujung, ujung dengan ujung. Ya udah, berarti nanti nilainya adalah menjadi minus 2 sama 10, benar. Itu kalau misalkan dia dijumlahin. Nah, gimana kalau misalkan dikurangin? Apa jawabannya? Nomor 7. Nomor 7 ya mirip-mirip seperti yang nomor 6. Cuma nomor 6 jumlahin, jadi dilihat-lihat aja dapat ujung dengan ujung, ujung dengan ujung. Kalau dikurangin gimana? Apa? Jawabannya Salah adalah A. Oke, ya. Berarti gimana A-nya? Caranya ini kan Y, sedangkan di sini adalah minus Y, kan gitu ya. Berarti X terletak di antara 2 sampai dengan 5. Maka kalau ini kalikan dengan negatif, karena kita taunya adalah prinsip penjumlahan. Kalau penjumlahan ujung dengan ujung, kalau kurang ya berarti kalikan negatif. Kalau kalikan negatif, ini kan jadinya 1 sama minus 6, sama minus Y. Berarti, ingat bahwa perkalian negatif berubah, iya kan? Minus 6 sampai dengan 1. Oke, minus 6 sampai dengan 1 kan pas ya. Kalau dikalikan dengan negatif, maka jumlahin. Yuk, berarti jawabannya adalah X kurang Y, karena di sini jumlah kan. Maka terletak di antara, apa jawabannya? minus Berarti 4 dan Minus 6. 4 sampai Yang 6. biasa. Iya, D ya. Iya, jadinya adalah minus 4 sampai dengan 6. Gitu prinsipnya. Ambil prinsip yang nomor 6 untuk mengerjakan soal yang nomor 7. Kalau misalkan dijumlah, ya berarti nanti ujung dengan ujungnya. Tapi kalau kurang, maka salah satunya harus dinegatifkan. Siapa yang dinegatifkan? Ya tergantung lah soalnya. Kalau misalkan X kurang Y, ya jawabannya kayak gini. Tapi kalau bisa saja kan, Y kurang X. Nah kalau Y kurang X, nah Y kurang X berarti Y-nya kan tetap nih, berarti Y-nya adalah min 1, 6. Nah, X-nya yang bertukar karena dia minus X jadinya. Minus X jadinya adalah berapa tuh? Kalau di negatif kan minus 2 sama minus 5. Berarti jelas bahwa yang kecil itu pasti minus 5, yang besar adalah minus 2, baru jumlahin. Gitu, berarti Y kurang X akan terletak di antara minus 6 sampai dengan 4. Gitu. Ya, jadi beda. Hati-hati. Atau ya ini kalikan aja dengan negatif. Sama kan hasilnya, hasil ini kalikan dengan negatif ya berarti minus 6 sampai dengan 4. Sudah sama penyelesaiannya. Oke, next. Gimana kalau dikali? Nomor 8. Dari kalian terlebih dahulu jawabannya A, B, C, D, atau E. Untuk soal yang nomor 8, silakan responnya. D, Pak. D. Minus 6 sampai dengan 4.
Oke ya, kalau dikali, nah tadi kalau misalnya ditambah ujung kiri sama ujung kanan dioperasikan. Tapi kalau dikali nak, maka setiap ujung ambil kemungkinannya. Lalu tentukan yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar. Gitu, setiap ujung ya. Berarti kan di sini ada -3 dikaliin sama -2. Berarti hasilnya adalah sama dengan 6. Lalu -3 kaliin juga sama 4. Jadi ujung ini, ujung kiri sama si Y-nya. Berarti di sini adalah -12. Lalu 1 kaliin sama -2, berarti hasilnya adalah -2. Dan 1 dikaliin sama 4, berarti nilainya adalah 4. Nah, berarti ternyata Bri, kalau misalnya dia dikali, X dikaliin sama Y, itu ternyata ada yang paling kecil dari yang kalian sebutkan tadi. Ya, berarti nanti nilainya itu adalah yang paling kecil yang mana? Ini kan? Sedangkan yang paling besar -12. adalah ini. Iya, berarti jawabannya adalah yang ayam. Gitu. Jadi bisa terjadi dia pada saat X-nya lebih kecil daripada -12. Lebih besar -12, lebih kecil dari 6. Jadi kalau dia dikali, prinsipnya adalah ujung kali ujung. Setiap ujung dikalikan, ambil yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar. Tapi kalau penjumlahan, enggak. Kalau yang paling penjumlahan adalah ujung kiri dengan ujung kiri, ujung kanan dengan ujung kanan. Gitu. Kalau misalkan penjumlahan. Kalau pengurangan, kalikan dengan negatif. Oke, saya ulangi ya. Itu dia. Terakhir, nomor 9. Yang mana yang salah? Yang salah. Kita cross check ya satu persatu. Apakah yang A benar? Sambil mengingat teori yang tadi. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Ujung dengan ujung, ujung dengan ujung. -12 tambah, -10 tambah -2, -12. 6 tambah 3, 9. Benar. Berarti bukan itu jawabannya, karena ini cari yang salah. Nah, kalau yang ini, kalikan dulu dengan negatif Benar, kan? Pak. Kurang Y. Benar, Pak. Negatif, ya bentar. Ini berarti menjadi -3 sama 2. Jumlahin, berarti jadinya -10 tambah -3. -13. X tambah -Y. Kan -Y jadinya, berarti jadinya X kurang Y. 6 tambah 2, 8. Benar. Kalau dikali ambil semua kemungkinan. Di dalam pikiran kita saja. Kalau dikali ini berarti jadinya 20. Ini jadinya -30. Oke. Ini 6 kali -2 berarti jadinya adalah -12. 6 dikalikan dengan 3 berarti hasilnya adalah sama dengan 18. Maka yang paling kecil adalah -30 pada saat -10 kali 3 ya. Lalu yang paling besar adalah, apakah 20 paling besar? Enggak, Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Pada saat kapan kali mana? -10 kali -2. Iya kan? -2. Oh iya, Pak. Ya, Oh iya, Pak. kalau Iya, 6 Pak. kali 3 kan 18 tuh. Oke, benar. Nah, berarti tinggal D sama E. Yang mana tuh? Gimana kalau misalnya dikuadratin? Nah, kalau misalnya saya buatlah nih contohnya, berarti X terletak di antara -3 sama 10. Kalau X kuadrat terletak di antara berapa ya? Ada yang mau respon? 100. 9 dan 100, Pak. Dari berapa ke berapa? 9 dan 100. 9 sama, oke. Ada yang bilang bahwa X-nya, X kuadrat itu terletak di antara 9 sama si 100. Dengan catatan bahwa -3-nya dikuadratin, 10-nya dikuadratin gitu ya. Oke. Bisa nggak kalau kayak gitu? Nah, kalau misalnya saya ambil nih contohnya yang dapat 9 sama 100 tadi ya. Kalau misalnya X terletak di antara -3 sampai dengan 10, saya ambil yang bulat-bulat. Kalau yang bulat-bulat berarti nanti X-nya itu adalah, saya ambil contohnya adalah -1. Ya kan? -1 terletak di antara mereka kan, -3 sampai dengan 10. Nah, berarti kalau dikuadratin hasilnya berapa? 1. Lebih kecil dong daripada 9. Nah, kalau misalnya kayak gini, nak, maka nanti selalu yang paling kecil itu adalah 0. Karena bilangan negatif, kalau dikuadratin, hasilnya menjadi positif. Dan itu lebih besar daripada 0. Benar ya?
Tapi kalau misalnya 0, jadi kan di antara minus 3 sampai dengan 10 itu pasti ada 0 kan? 0 dikuadratin pasti 0. Nah, maka yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah lihat dulu ujung ini. Kalau misalnya di sini adalah minus 100 misalnya dikuadratin, ya berarti jadinya adalah 10.000 gitu ya. Tentunya pasti jadinya adalah di sininya lebih kecil. Tapi kalau ini dikuadratin 9 sama 100 berarti jadinya yang besar itu adalah 100. Jadi X kuadratnya terletak di antara 0 sampai dengan 100. Gitu kalau dia kuadrat. Oke, dengan prinsip ini. Maka kalau misalnya X kuadrat, berapakah X kuadratnya? Terletak di antara berapa ke berapa? Saya butuh respon untuk soal kita ya, kasus kita. Kasus kita adalah min 10 sampai dengan 6. Berarti X kuadratnya adalah ayo, 0, ya kan? Dan 36. 36, yakin 36, Iya, Pak, 0 kuadratin sampai 36, dua-duanya. 100. Benar, Yang kuadratin. Oh. Di ujung kanan, dikuadratin. Min 10 sama 6. Min 10 dikuadratin 100. 6 dikuadratin 36. Siapa yang besar? 100. Gitu. Kalau pada kasus ini, kalau dikuadratin ininya 9. Kalau dikuadratin ini jadi 100. Makanya yang diambil adalah yang besar. Gitu. Tapi kalau ininya yang dikuadratin nilainya jauh lebih besar, maka yang diambil adalah yang negatif gitu ya. Negatif kuadrat. Nah, berarti X kuadratnya ini. Lalu si Y. Y-nya tadi adalah terletak di antara gitu, min 2 sampai dengan 3. Oke, ambil deh semua kemungkinan kan gitu kalau dikali. Kalau dikali kan ambil semua kemungkinan. Berarti kemungkinannya 0 kali minus 2 kemungkinannya 0. 0 kali 3 kemungkinannya 0. 100 dikalikan dengan min 2 berarti min 200. 100 dikalikan dengan 3 berarti 300. Ambil yang paling kecil adalah min 200. Yang paling besar adalah 300. Berarti pernyataannya benar. Iya, berarti jawabannya adalah E. Coba, kenapa E salah? Ya, jawaban yang benar apa sih gitu ya? Kalau misalnya Y kuadrat terletak di antara berapa ke berapa, Nak? Ini kan X Y kuadratnya terletak di antara berapa ke berapa? Kalau Y-nya adalah min 2 sampai dengan 3. 0 dengan 9, Pak. 0 dengan 0 sama 9, Pak. 0 sama 9. Karena di situ kan min 2 kalau dikuadratin 4 ya. Lalu kemudian 3 kalau dikuadratin jadinya 9. 4 sama 9 lebih gede 9. Oke, berarti untuk nilai X-nya itu tadi terletak di antara min 10 sampai dengan si 6. Ambil semua kemungkinan. Kalau diambil semua kemungkinan min 10 kali 0, 0. Min 10 kali 9, min 90. 6 kali 0, 0. 6 kali 9, 54. Berarti nanti yang paling kecil adalah min 90. Yang paling besar adalah 54. Kebalik dia. Kan gitu ya. Berarti harusnya kalau X, Y kuadrat itu jadinya adalah terletak di antaranya min 90 sampai dengan 54 gitu. Jadi bukan min 54 tapi adalah min 90 sampai dengan 54. Oke, paham? Kira-kira ada pertanyaan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ya, silakan kerjakan psikologinya kalau begitu. Oke, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Oke, thank you, Cha. Thank you all.